aku Soraya. Sehabis berdiskusi dengan pimpinan terkait kegiatan Direktorat Prasarana Strategis, seperti biasa, aku harus mengakses elektronik Direktorat Prasarana Strategis atau yang biasa dikenal dengan EDPS. Portal ini adalah rujukan utama untuk mendapatkan informasi terkini tentang kegiatan di direktorat kami. Yuk, kenal lebih dekat dengan EDPS. Portal EDPS dapat membantu kamu memahami berbagai informasi terkait kegiatan Direktorat Prasarana Strategis di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saat pertama kali masuk, kamu akan langsung diarahkan ke tampilan dashboard. Pada halaman ini, kamu dapat melihat progres tahun anggaran di Direktorat Prasarana Strategis. Sebelum itu, jangan lupa perhatikan tahun anggaran yang ingin kamu lihat ya. Perlu diingat bahwa tampilan dashboard dari EDPS tiap tahun anggaran dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Pada bagian dashboard ini, scroll ke bawah untuk melihat pagu dan realisasi dari masing-masing kegiatan serta progresnya. Kamu juga bisa melihat presentase progres keuangan, progres fisik, pagu dan realisasi per jenis belanja, hingga kurva realisasi dan perbandingan antara rencana EDPS dan IEMON. Pada bagian paling bawah, terdapat rangkuman dari pelaksanaan kontraktual pada tahun berjalan. Di bawah pilihan laman dashboard, terdapat laporan progres per direktorat. Di sini, kamu bisa melihat tabel progres per eselon 2 di Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Selanjutnya, kamu juga bisa melihat pelaksanaan kontraktual per provinsi yang sesuai dengan tahun anggarannya, juga detail di masing-masing provinsi. Di bawah laman kontraktual per provinsi, terdapat progres pelaksanaan kontrak di tahun anggaran terpilih. Di sini, kamu bisa melihat rangkuman dari proses pelaksanaan kontrak. Scroll ke bawah untuk melihat detail dari masing-masing paket tender. Kamu juga bisa gunakan filter pada bagian atas halaman ini untuk disesuaikan dengan data yang ingin kamu lihat secara cepat. Nah, kamu baru setengah jalan nih. Pada halaman berikutnya, setelah halaman pelaksanaan kontrak, kamu akan melihat progres penyerapan anggaran pada tahun terpilih untuk melihat antara pagu yang tersedia dengan realisasinya. Data dapat kamu lihat berdasarkan beberapa kategori berikut ini. Secara garis besar, data progres keseluruhan ini diurutkan berdasarkan progres penyerapan dari pagu yang tersedia. Nah, kamu bisa klik juga loh pada salah satu wilayah untuk mengetahui penyerapannya. Atau kamu juga bisa melihat penyerapan dari semua provinsi di Indonesia yang diurutkan dari penyerapan tertinggi hingga terendah. Selanjutnya, kamu juga bisa melihat progres berdasarkan satuan kerja dan akan ditampilkan progres di Kementerian PUPR, Ditjen Cipta Karya, dan Direktorat Prasarana Strategis. Kalau kamu scroll ke bawah, ada tabel dari masing-masing satuan kerja, diurutkan berdasarkan penyerapan tertinggi hingga terendah. Kamu bisa klik satuan kerja yang ingin dilihat untuk detail selengkapnya. Selanjutnya, kita lihat per kegiatan, per klasifikasi rincian output, hingga rincian output. Di sini terlihat tabel lengkap dari masing-masing kegiatan di tahun anggaran tersebut. Beberapa kegiatan dapat dilihat lebih detail dan akan langsung diarahkan ke halaman per paket. Di sini, kamu juga bisa memanfaatkan filter untuk mempermudah pencarian. Pada bagian per paket per belanja, fitur filter di bagian atas juga akan ikut menyesuaikan dengan kebutuhan pencarianmu per belanja. Selanjutnya, ada pilihan untuk melihat per paket per surat perintah membayar atau SPM. Di sini kamu bisa memilih periode tanggal SPM yang ingin dilihat. Kalau tidak ada SPM yang terbit, itu artinya belum terserap. Ingat, untuk mengetahui SPM mana saja yang terbit di tiap tanggalnya, jangan lupa menggunakan fitur tanggal SPM ini ya. Pada bagian per paket per akun, kamu bisa langsung menggunakan filter di bagian atas. Kamu bisa memilih berdasarkan provinsi, jenis pengadaan, atau jenis kontraknya.
Setelah melihat progres di tahun terpilih, sekarang kita akan melihat laporan monitoring dan evaluasi kinerja. Warna dari kinerja tiap indikator dapat dilihat di bagian bawah tabel ini ya. Kembali ke atas. Pada bagian ini, kamu bisa menggunakan filter untuk melihat kinerja seluruh satuan kerja atau memilih salah satunya. Kamu juga bisa melihat laporan kinerjanya berdasarkan bulan tertentu di tahun anggaran terpilih. Lanjut ke bagian rekapitulasi realisasi output. Di sini, kamu bisa melihat rekapitulasi lengkap dari output kegiatan Direktorat Prasarana Strategis di tiap tahun terpilih. Kamu juga bisa memanfaatkan filter di bagian atas untuk memilih data provinsi mana yang ingin dilihat lebih detail. Pada halaman terakhir ini, kamu bisa melihat kegiatan kontraktual yang dilaksanakan dengan pola padat karya di Direktorat Prasarana Strategis di Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Bagaimana? Banyak ya? Jika masih ada yang belum jelas, dapat kamu tanyakan ke kantor Direktorat Prasarana Strategis di Jalan Patimura nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Atau hubungi di 021 722 8497. Terima kasih telah meluangkan waktumu. Semoga bermanfaat.